Ya baik, sebelum kita sama-sama masuk di dalam pembinaan iman kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita memohon pertolongan daripada Tuhan di dalam kita belajar bersama-sama di dalam pembinaan iman pada saat ini. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan, kami memohon pertolongan daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan, supaya boleh dapat memampukan kami belajar bersama-sama pada malam hari ini di dalam kelas pembinaan yang dilakukan oleh gereja kami. Kami mohon kiranya melalui apa yang kami pelajari pada malam hari ini, boleh semakin menolong setiap kami, supaya kami tahu mana yang benar, mana yang salah, dan boleh menolong juga setiap kami, boleh mengarahkan iman kami pada iman yang benar, dan biarlah dengan iman kami yang benar ini, kami boleh dapat mengabdikan seluruh kehidupan kami untuk melayani Tuhan, dan bahkan juga untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong pimpin kami ya Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah baik Bapak Ibu, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Ya pada malam hari ini kita akan bersama-sama akan belajar ya satu topik, yaitu tentang Christian Science. Nah dari tema ini ya, ketika kita mendengar tentang Christian Science begitu ya, sepertinya sebuah tema yang menarik begitu ya. Nah, tetapi sungguh sangat disayangkan begitu ya, Christian Science ini yang awalnya kita berharap sebuah tema yang menarik, ternyata begitu ya, sebetulnya ketika kita melihat dengan dasar iman Kristen yang benar, maka berbanding balik begitu kan, ternyata ini merupakan satu bidat atau ajaran sesat yang lahir di dalam kekristenan. Christian Science gitu ya, Christian Science dikenal dengan kata lain adalah gereja Kristus ahli ilmu pengetahuan. Gereja Kristus ahli ilmu pengetahuan. Ketika saya hendak membahas ini begitu ya, dari temanya begitu ya, saya waduh ini sangat jelimet begitu ya, membuat apa urat-urat saraf saya begitu ya tegang gitu ya, karena begitu banyak istilah-istilah yang begitu rumit untuk kita pahami begitu ya, saking barangkali yang merumuskan pengajaran-pengajaran ini dia menganggap bahwa itu adalah merupakan sebuah pengetahuan yang rasional begitu ya. Nah, tetapi saya melihat wow, waduh ini berbanding balik dengan dengan gerakan mereka, nama gerakan mereka ya, science ya, Christianity begitu ya. Dan sebetulnya kalau kita melihat akan gerakan mereka gitu ya, nama mereka tidak cocok gitu ya, karena yang mereka ajarkan itu sebenarnya bukan science begitu sebetulnya. Nah, mari sama-sama kita akan melihat apa itu Christian Science. Nah, bagi mereka Bapak Ibu, Christian Science itu adalah suatu dapat kita pahami adalah suatu aliran yang menekankan penyembuhan Kristiani yang diyakini bersumber dari Kristus sang ahli ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, saya kira ini sebuah pengertian yang cocok ya bagi saya, menurut saya begitu ya, karena saya tidak menggunakan kata gereja begitu ya, tapi saya mencoba mendefinisikan ya dengan mengatakan bahwa Christian Science ini sebetulnya suatu aliran begitu. Nah, mengapa saya mengatakan ini sebuah suatu aliran? Nanti kita akan melihat bagaimana dengan pengajaran-pengajarannya begitu ya. Jadi tidak cocok dikatakan bahwa Christian Science ini adalah sebuah gereja yang menekankan penyembuhan Kristiani begitu bagi saya. Jadi ya cocoklah dikatakan bahwa dia ini adalah suatu aliran saja begitu ya, sama seperti aliran-aliran kepercayaan yang lain begitu kan. Di dalam agama suku kan juga kita mengenal ada aliran-aliran kepercayaan ya. Bagi saya ini kurang lebih sama seperti itu begitu. Christian Science ini bukanlah kekristenan. Nah, kita akan melihat seperti yang disampaikan tadi bahwa Christian Science ini merupakan aliran yang menekankan penyembuhan Kristiani yang diyakini bersumber dari Kristus sang ahli ilmu pengetahuan. Nah, jadi dengan kata lain, dengan pengertian ini, jadi mereka menganggap bahwa mereka itu sangat menghargai ilmu pengetahuan atau sains, atau maupun filsafat yang rasional menurut mereka begitu dalam sudut pandang mereka. Karena sekali lagi kalau kita akan nanti membahas tentang bagaimana titik pijak mereka berpikir, bahkan juga di dalam mereka merumuskan asas-asas pengajaran mereka begitu ya, sebetulnya
saya nggak tahu mereka menggunakan cara berpikir pola seperti apa begitu dalam logika mereka berpikir. Nah, oleh karena itu sekalipun mereka mengatakan bahwa mereka ini sangat menghargai pengetahuan, sains, filsafat yang rasional, tetapi pada kenyataan sebetulnya tidak tidak demikian begitu. Nanti kita akan melihat di dalam asas pengajaran mereka begitu ya. Nah, itu pengertian singkat daripada Christian Science atau gereja Kristus ahli ilmu pengetahuan ya di dalam bahasa Indonesia. Nah, kita akan melihat selanjutnya latar belakang historis daripada Christian Science ini. Kalau kita melihat di dalam latar belakang historisnya, dari beberapa sumber yang saya peroleh, di sana dikatakan bahwa Christian Science atau Gereja Kristus Ahli Pengetahuan didirikan oleh Mary Baker Eddy kira-kira pada tahun 1879 di Boston. Dan model gereja mereka pertama kali dibuat ya seperti di dalam slide kita begitu ya. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Meskipun bagi kita mereka adalah kita golongkan bidat, sesat, nah, tetapi saya melihat di spirit lain dari mereka begitu ya. Untuk membangun gedung yang semegah itu kan butuh komitmen gitu kan. Butuh komitmen, butuh konsentrasi penuh dari anggotanya begitu kan. Karena bukan hanya pikiran yang mereka akan sumbangkan begitu ya, tetapi seluruh daya mereka, apa yang ada pada mereka, mereka berikan untuk bisa membuat gereja yang sebesar gini begitu, seperti di dalam slide begitu kan. Itu sebuah gereja yang besar sekali begitu, melihat model gedung mereka. Nah, itu gedung mereka di Boston gitu ya. Mereka bisa bangun semewah itu ya, meskipun padahal mereka punya pemikiran yang sesat, ajaran mereka adalah ajaran yang sangat menyimpang begitu ya. Nah, tetapi luar biasa spirit mereka ketika saya melihat mereka punya bangunan yang seperti itu. Nah, lalu kemudian tentu ketika gereja ini berdiri ada yang melatar belakanginya. Nah, apa yang melatar belakanginya? Nah, dari beberapa sumber yang saya baca, mereka memberikan satu informasi yang sama. Ternyata ketika Christian Science atau gereja Kristus ini atau gereja ahli Christian Science atau gereja Kristus ahli ilmu pengetahuan ini didirikan, ada sebuah pengalaman daripada Mary Baker sebagai seorang pendiri, sebagai pendiri itu sendiri, berkaitan dengan perjalanan kehidupannya dia secara pribadi. Nah, di sana dikatakan bahwa sebelum gereja ini berdiri, ternyata si Mary Baker ini adalah sosok yang sering sakit-sakitan begitu. Nah, karena dia sering sakit begitu kan, maka tentu sebagai manusia yang normal begitu kan ingin sembuh kan. Nah, tetapi ketika dia ingin sembuh karena sakitnya bukan cuma satu begitu ya. Ada yang mengatakan bahwa sakitnya dia ada yang di bagian tulang belakang, ada yang sakitnya itu bisa tiba-tiba pingsan begitu. Lalu kemudian dia juga mengalami gangguan penglihatan dan juga sering sepertinya mengalami gangguan psikis begitu. Tiba-tiba dia mengalami histeris tanpa sebab begitu kan. Jadi itu yang dialami oleh Mary Baker pada saat itu. Nah, lalu kemudian dengan situasi kondisi yang demikian, dia ingin sembuh karena memang sangat mengganggu dia begitu ya di dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, tetapi yang menariknya di sini, meskipun itu sangat mengganggu dia begitu ya, fisiknya yang lemah, terus kemudian sering sakit-sakitan begitu ya. Si Mary ini itu pantang menyerah di dalam keinginan dia untuk belajar. Ya, dia pantang menyerah, jadi ingin belajar gitu, meskipun dia banyak keterbatasan secara fisik. Nah, karena dia pantang untuk menyerah belajar, dia ingin sembuh. Sehingga pada satu waktu dia bertemu dengan seseorang yang namanya Phineas Quimby, yang mencoba melakukan banyak percobaan penyembuhan alamiah melalui kekuatan pikiran. Nah, jadi usaha dari Mary Baker ini mungkin dengan medis-medis kedokteran itu sudah berulang kali begitu ya, tapi ya mungkin nggak sembuh-sembuh sakitnya begitu ya. Nah, pada akhirnya berjumpalah dia dengan Phineas ini yang mencoba menyembuhkan seseorang yang sakit itu dengan secara alamiah melalui pikiran. Nah,
ketika dia berjumpa dengan Phineas ini, dalam beberapa waktu kemudian, ternyata Mary mengalami suatu pengalaman yang luar biasa. Ternyata sakit yang sekian lama diderita oleh dia, begitu ya, dikatakan sembuh tanpa berobat secara medis begitu. Nah, dan bahkan ada satu kejadian di mana pada bulan Februari 1866 si Mary ini tergelincir. Dia mengalami sebuah eksiden kecelakaan dan tergelincir dan melukai kakinya pada saat itu. Nah, dan ketika melukai kakinya, dia mencoba mempraktekkan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Phineas gitu ya. Jadi tidak ke dokter, tapi dengan mencoba memfokuskan diri dengan pikirannya supaya dia sembuh. Nah, tetapi kali ini dia juga membaca Alkitab dengan menggunakan Alkitab. Jadi dia membaca di dalam Injil Matius yang menceritakan bagaimana ada kisah seorang perempuan yang lumpuh lalu kemudian disembuhkan. Lalu kemudian juga dia membaca satu kisah di mana ada seorang yang sakit pendarahan juga ya sekian lama tidak disembuhkan, tapi ketika berjumpa dengan Tuhan lalu kemudian disembuhkan. Nah, jadi melalui pembacaan ini, si Mary Baker juga ini berusaha untuk memfokuskan diri dalam pikirannya supaya dia mendapatkan kesembuhan tanpa pergi ke dokter. Nah, tetapi yang menariknya di sini adalah ketika dia mencoba melakukan hal tersebut, maka dia juga mengalami kesembuhan begitu tanpa pergi ke dokter. Nah, oleh karena itu, setelah dia mendirikan oleh karena itu ketika dia mengalami hal demikian, nah, maka ada satu passion di dalam diri Mary itu untuk menata prinsip-prinsip pemikirannya, lalu kemudian dituangkan di dalam tulisan-tulisannya yang lalu kemudian diterbitkan pada tahun 1875 dengan judul Science and Health. Nah, jadi dengan pengalamannya dia itu, jadi dengan perjumpaan dia dengan Phineas yang berusaha untuk mencoba melakukan penyembuhan secara alami dengan pikiran manusia tanpa pergi ke dokter, dan lalu juga dia mengkaitkan dengan pembacaan firman Tuhan bahwa Yesus pun juga bisa menyembuhkan orang yang sakit di dalam Injil Matius pada saat itu gitu, dengan sekejap, maka mendorong Mary untuk melakukan hal yang sama, lalu kemudian dia juga disembuhkan, dan ketika dia disembuhkan, ya dia mencoba menuangkan itu di dalam tulisan-tulisan, lalu kemudian diterbitkan pada tahun 1875 dengan judul Science and Health. Nah, lalu kemudian ketika tulisannya dia muncul pada saat itu, jadi itu gembar, membooming gitu ya. Orang tertarik untuk membaca akan hasil karyanya dia ini. Nah, oleh karena itu pada saat itu dia memiliki pengikutnya dan pada akhirnya gitu ya berdirilah gereja Science Christian Science gitu ya, atau gereja Kristus ahli ilmu pengetahuan begitu ya. Walaupun sebetulnya ketika mengucapkan gereja itu saya geli gitu kan. Rasanya nggak pantas dia aliran ini disebut gereja begitu ya, tapi karena dia mengatasnamakan gereja begitu ya, ya nggak jadi masalah begitu kan, hanya makna ya, tapi kan yang penting pengertian kita tentang sebuah kata itu kan penting bagi kita, meskipun dia mengatakan gereja ya, seperti itu. Nah, ketika gerejanya berdiri gitu ya, pada tahun 1879 begitu ya, dan dia sudah mulai ada pengikut-pengikutnya dan orang-orang pada zaman tersebut suka dengan tulisan-tulisannya pada saat itu, dan tertarik untuk melihat prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Mary pada saat itu. Ternyata Mary tidak hanya sebagai pelopor juga untuk mendirikan gereja pada saat tersebut. Ternyata juga dia memperluas pelayanannya pada tahun 1881 sehingga dia mendirikan sebuah sekolah begitu ya, sebuah sekolah pada saat itu, dan disinilah ajaran-ajarannya dia ya cepat masuk begitu ya ke orang-orang pada saat itu, karena dia juga mendirikan sekolah, dan ketika orang-orang yang bersekolah
di sana, maka pengajarannya dia disampaikan di dalam sekolah tersebut karena dia memang mengajar di sana. Nah, itu sedikit latar belakang historis bagaimana berdirinya Christian Science atau Gereja Kristus Ahli Ilmu Pengetahuan. Nah, kita akan melihat bagaimana siapakah sosok daripada Mary Baker ini. Nah, Mary Baker ini dilahirkan dengan nama Mary Mores ya pada tanggal 16 Juli 1821 di New Hampshire dan dibesarkan dalam latar belakang gereja Calvinis atau gereja Protestan. Nah, ini satu hal yang menarik begitu ya, makanya saya kasih bold dengan warna kuning ya, latar belakang dia ini. Satu hal yang barangkali bagi sebagian orang, kok bisa begitu kan? Oh, dia dilahirkan bahkan juga tumbuh kembang di dalam latar belakang gereja Calvinis ya, gereja Reform, tapi kok bisa dia menyimpang jauh begitu kan? Nah, kita akan melihat nantinya ya. Lalu kemudian si Mary Baker ini ternyata ya seperti yang saya katakan tadi bahwa walaupun dia sakit gitu ya dari sejak kecil, itu tidak membuatnya putus asa untuk memperoleh pendidikan seperti bahasa Yunani, Ibrani, bahasa Latin, tambahkan juga filsafat, logika, dan pengetahuan moral di Sunborton Academy. Nah, jadi walaupun dia punya keterbatasan fisik ya karena sering sakit-sakitan, tapi semangat belajarnya tinggi begitu. Ini luar biasa ya ini Mary Baker begitu ya. Boleh kata bahwa dia merupakan sosok wanita yang hebat begitu ya. Di tengah-tengah keterbatasannya mau tetap terus belajar, belajar dan belajar begitu kan. Apalagi yang dia pelajari 3 bahasa begitu kan, Yunani, Ibrani, Latin, terus juga ada filsafat dan logika gitu ya, dan pengetahuan moral gitu ya. Nah, lalu kemudian pada tahun 1843 si Mary ini menikah dengan George Washington Glover. Ini suaminya yang pertama gitu ya. Nah, lalu kemudian di dalam pernikahannya ini kandas ya, dan dia ditinggal oleh suaminya dengan 1 orang anak pada tahun 1 tahun kemudian ketika dia menikah, setelah menikah. Dan ini merupakan sebuah titik berat di dalam hidupnya pada saat itu karena pada saat itu dia kehilangan kehilangan hak asuh anaknya. Karena pada saat itu untuk mengasuh anaknya dia tidak mampu, maka pemerintah pada saat itu mengambil hak asuh anaknya. Nah, lalu kemudian beberapa tahun kemudian si Mary ini menikah lagi begitu. Dia menikah lagi dengan yang namanya Daniel Peterson pada tahun 1853. Nah, tetapi ketika dia menikah dengan Peterson, tidak dapat menyatukan kembali Mary dengan anaknya pada saat itu. Nah, sehingga ketika hal ini tidak terjadi, maka Mary mengambil keputusan untuk bercerai dengan Peterson. Karena dia merasa bahwa Peterson tidak dapat menolong dia untuk menyatukan kembali dia dengan anaknya pada saat itu. Jadi dia merasa bahwa Peterson ini tidak berguna gitu kan. Dia bisa menolong dia untuk mengambil hak asuh kembali anaknya pada saat itu. Dan lalu kemudian si Mary ini bercerai dengan Peterson dan meninggal pada tanggal 3 Desember tahun 1910. Nah, ini sedikit kita melihat tentang si Mary ini pendiri daripada Gereja Kristus Ahli Ilmu Pengetahuan. Nah, sekarang kita akan melihat dinamika perkembangan daripada Christian Science itu sendiri. Nah, ini suatu hal yang menarik bagi kita juga untuk kita lihat di dalam perkembangannya, karena meskipun sebetulnya ini merupakan sebuah ajaran sesat atau aliran yang sesat, tetapi ternyata Christian Science ini terus berkembang begitu ya. Kita akan melihat di dalam 2 periode untuk perkembangannya. Yang pertama adalah kita melihat di dalam periode tahun 1866 sampai tahun 1910. Nah, boleh kata bahwa cikal bakal berdirinya Christian Science begitu ya, dengan gereja Kristus Ahli Ilmu Pengetahuan.
Nah, di dalam periode ini, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, maka Mary mendirikan gereja, tetapi meskipun sekaligus juga dia mendirikan uh, sebuah sekolah, ya, sebuah sekolah pada tahun 1881. Dan seperti yang saya katakan juga sebelumnya, di dalam pendirian sekolah ini, ajaran-ajaran dia itu sangat efektif sekali untuk diajarkan, sehingga pengaruhnya semakin meluas di periode pertama tersebut. Nah, lalu kemudian dia bukan hanya juga mendirikan sebuah sekolah, tetapi ketika dia selesai mendirikan sekolah, maka dia juga tetap terus berusaha untuk menuangkan ajaran-ajarannya, apa yang dialaminya itu di dalam beberapa majalah. Nah, yang pertama adalah majalah-majalah ini yang terbit di zaman tersebut disebut sebagai majalah The Christian Science Journal yang muncul pada tahun 1883. Nah, lalu kemudian Christian Science Sentinel itu muncul pada tahun 1898. Dan juga ada The Herald of Christian Science 1903, dan juga muncul majalah yang diterbitkan oleh Mary, The Christian Science Monitor tahun 1908. Bahkan di dalam informasi terkini, The Christian Science Monitor barangkali sampai sekarang itu masih ada dan pernah mendapat 7 penghargaan pada tahun 2011 mendapatkan 7 penghargaan di tahun 2019. Tentu ini merupakan satu hal yang luar biasa, ya, akan karya daripada seorang Mary Baker. Nah, lalu kemudian kita dapat melihat, ya, meskipun di dalam gerakan yang menjadi pusat Science Christianity ini di Boston, namun dalam informasi yang saya peroleh, ternyata meskipun pusatnya di Boston, ternyata penyebarannya bukan hanya sebatas di benua Amerika. Nah, ternyata penyebarannya juga itu bisa sampai ke daerah Eropa, itu Jerman, Inggris, bahkan sampai Afrika pun ada. Lalu kemudian Hong Kong, di Asia juga ada Filipina, di Australia juga terus berkembang pada zaman tersebut. Nah, ini merupakan satu fase di mana pergerakan daripada aliran itu luar biasa, gitu ya. Awal-awal dia muncul, lalu kemudian sampai 1910 itu orang-orang itu sangat tertarik, gitu, sampai sampai di berbagai belahan dunia mau cari tahu tentang Christian Science ini. Nah, sehingga berdirilah beberapa anggota mereka seperti yang saya katakan tadi, di Kanada, di Inggris, Jerman, Afrika Selatan, Hong Kong, Filipina, Australia. Itu berdiri gereja-gereja Christian Science begitu. Lalu kemudian kita melihat pergerakan mereka di dalam periode yang kedua, yaitu setelah tahun 1910, atau boleh dikata setelah si Mary ini meninggal. Nah, ketika Mary ini meninggal, banyak yang berasumsi, banyak anggota mereka yang berasumsi bahwa gerakan mereka ini akan terhenti begitu, ya, karena si Mary ini sudah meninggal. Nah, namun ternyata tidak demikian. Ketika Mary ini meninggal, pergerakan Christian Science terus berkembang sampai tahun 1960. Gitu ya, meskipun manual gereja induk ini merupakan nama lain daripada Gereja Kristus Ahli Pengetahuan. Dalam perkembangannya dari Gereja Kristus Ahli Pengetahuan, akhirnya dikenal sebagai manual gereja induk. Mereka melarang menerbitkan angka keanggotaan mereka karena mulai banyak penolakan, gitu ya. Karena mulai banyak penolakan terjadi pada saat itu. Nah, tetapi yang menariknya, Bapak Ibu, yang menolak begitu ya, ketika saya baca di dalam referensi untuk persiapkan ini, ternyata yang menolak itu bukan orang istilahnya ya seperti kita begitu, iman yang sejati. Tetapi yang menolak kehadirannya itu, saya memperoleh catatan bahwa yang pertama itu dari resignasi. Ini yang pertama yang menolak kehadiran daripada Christian Science ini. Mereka menganggap bahwa ini merupakan sebuah pengajaran yang sesat begitu ya, satu pengajaran yang keliru.
Nah, lalu kemudian ditolak juga oleh ajaran komunis di Jerman pada saat itu. Lalu kemudian juga ditolak oleh rezim kekaisaran Jepang begitu. Nah, jadi ketika di tahun 19 ke atas begitu, pergerakan daripada Christian Science ini sepertinya kurang mendapat perhatian daripada dunia Kristen itu sendiri gitu ya. Mungkin karena menganggap bahwa dia kan masih kecil gitu, hanya sedikit. Nah, sehingga yang menolak yang suara paling keras pada zaman tersebut adalah dari rezim Jerman, ya Nazi gitu kan, yang sangat kejam. Ya, kita sangat tahu bagaimana perlakuan di Perang Dunia Kedua ya gitu antara uh, perlakuan tentara Jerman terhadap musuh-musuhnya gitu ya. Lalu kemudian komunis Jerman juga melakukan hal yang sama. Lalu kemudian rezim kekaisaran Jepang gitu ya. Yang notabene mereka pada umumnya adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan kan. Jepang kan memiliki agama suku mereka adalah agama Shinto. Tapi mereka sangat menolak akan kehadiran daripada gereja Kristus ahli pengetahuan ini. Nah, ini menjadi catatan yang penting di dalam pergerakan mereka di tahun 1990 dan seterusnya. Nah, meskipun hal kedua yang bisa kita lihat, meskipun gerakan mereka ini ditolak, begitu ya, tetapi bukan berarti mereka itu sama sekali sudah tidak ada, begitu ya. Nah, meskipun mereka populasinya dibandingkan dengan kekristenan itu sangat kecil, tetapi ini satu juga poin yang perlu kita garis bawahi bahwa ternyata kini pergerakan daripada Christian Science ini cukup subur di Afrika, gitu. Ya, cukup subur di Afrika. Sehingga dari catatan informasi ini diperoleh merupakan salah satu agama yang sedang berkembang pada saat ini di Afrika. Yang pertama, lalu kemudian yang kedua berkaitan dengan pengajaran-pengajaran pada Christian Science ya, yang diterbitkan di dalam majalah pada saat ini, itu juga tetap menjadi makalah non-religius yang terkenal. Memang karena mereka menganggap ini sebuah pengajaran sesat, tetapi bukan berarti nilai-nilai pengajaran itu lenyap. Di dalam mata internasional, pengajaran-pengajaran mereka dijadikan sebuah makalah non-religius yang terkenal. Artinya ini merupakan sebuah tulisan-tulisan yang sangat suka dibaca ya begitu oleh masyarakat internasional. Nah, kalau memang ini merupakan satu majalah yang sangat suka dibaca begitu kan, berarti kan nilai-nilai pengaruh ajaran daripada Christian Science ini tetap ada sampai saat ini. Nah, ini sekilas dengan pergerakan daripada Christian Science ini setelah tahun 1990 atau setelah Mary Baker itu meninggal. Nah, sekarang kita akan melihat dalam inti pengajaran daripada Christian Science itu sendiri. Nah, kalau kita Bapak Ibu melihat sekilas ajaran daripada Christian Science itu sendiri, maka seolah-olah begitu ya, kalau kita melihat di dalam pokok-pokok asas pengajaran mereka, seolah-olah sebetulnya itu sama dengan kita begitu ya, dalam istilah-istilah yang mereka gunakan. Nah, tetapi sekali lagi di dalam meskipun seolah sama ya penggunaan istilah-istilah mereka, tetapi mereka memiliki makna yang sendiri ya, seperti bidat-bidat yang lain. Nah, kita akan melihat bagaimana asas pengajaran mereka. Nah, ini merupakan ringkasan asas pengajaran mereka itu di dalam 5 poin. Nah, yang pertama adalah mereka percaya bahwa sebagai penganut kebenaran, kami menjadikan firman yang diilhamkan di dalam Alkitab sebagai penuntun kami yang lengkap menuju kehidupan kekal. Nah, seolah-olah kan ini tidak bertentangan dengan Alkitab begitu ya. Nah, tetapi pada kenyataannya begitu ya, pada kenyataannya kita akan lihat mereka tidak menjadikan firman Allah sebagai satu-satunya dasar bagi mereka untuk menuntun mereka gitu ya kepada hidup yang kekal begitu. Nanti mereka ada tulisan-tulisan Mary Baker tadi seperti saya katakan tadi begitu kan. Science and Healthy itu menjadi pegangan yang kuat bagi mereka selain Alkitab. Dan bahkan di dalam mereka memahami akan isi Alkitab itu meskipun menggunakan istilah-istilah yang sama dengan kita itu, cara mereka memahami itu dengan kita itu jauh sangat berbeda. Bahkan itu sangat-sangat sulit bagi kita untuk kita pahami secara rasional. Tapi mereka menganggap itu adalah sebuah pemahaman yang rasional buat mereka begitu.
Nah, ini yang pertama yang bisa kita lihat di dalam asas pengajaran mereka. Lalu kemudian yang kedua adalah kami mengakui dan memuji satu Allah yang maha tinggi dan tak terbatas. Betul, Ibu, gitu kan? Karena kita juga sama-sama mengakui bahwa kita percaya kepada satu Allah. Kita kan nggak percaya kepada tiga Allah kan, Allah Trinitas gitu kan. Mereka pun juga memahami sama, mereka percaya kepada satu Allah yang maha tinggi dan tak terbatas. Kami mengakui putranya, satu Kristus, Roh Kudus atau penghibur ilahi dan manusia di dalam citra dan rupa Allah. Kita juga mengakui bahwa ya Tritunggal gitu kan, ada Bapa, ada Anak Yesus, dan juga ada Roh Kudus atau penghibur yang ilahi gitu kan. Roh Kudus kan penghibur, kita percayai. Dan kita juga percaya bahwa kita sebagai manusia diciptakan Allah, sebagai manusia diciptakan itu bukan gambar dan rupa Allah itu sendiri gitu kan. Mereka juga memiliki konsep, bukan konsep, mereka memiliki makna dan istilah yang sama seperti kita. Nah, tetapi sekali lagi Bapak Ibu, mereka memiliki pengertian yang berbeda meskipun menggunakan istilah-istilah yang sama seperti kita. Nanti kita akan lihat di dalam perkembangan pengajaran-pengajaran mereka setelah ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah kami mengakui pengampunan dosa oleh Allah. Betul, kita juga percaya begitu kan? Bahkan pada pemusnahan dosa dan pengertian rohani yang mengusir kejahatan sebagai nyata. Tetapi kepercayaan akan dosa akan dihukum sampai tidak dengan berakhirnya kepercayaan itu. Nah, ini sangat ribet begitu bahasa-bahasa mereka, gitu ya. Lalu kemudian yang keempat, kami mengakui penebusan oleh Kristus sebagai bukti kasih yang ilahi dan mujarab. Betul gitu kan? Ketika Kristus menebus kita dari dosa kan sebagai bukti kasih gitu kan daripada Allah, dan itu bukan kasih ilahi gitu ya, kasih yang mujarab gitu. Maksudnya kasih yang luar biasa begitu. Yang membentangkan kesatuan manusia dengan Allah melalui Kristus Yesus, Sang Penunjuk Jalan. Dan kami mengakui bahwa manusia diselamatkan melalui Kristus, melalui kebenaran, kehidupan, dan kasih, sebagaimana diperlihatkan oleh Nabi Galilea itu di dalam penyembuhan orang sakit dan perlakuan dosa dan penaklukan dosa dan maut. Nah, jadi sepintas begitu ya, ini sama dengan kita sekali lagi. Kami mengakui bahwa penyaliban Kristus dan kebangkitannya bertujuan meningkatkan iman agar memahami kehidupan kekal, bahkan kesemestaan jiwa, roh, dan ketiadaan materi. Nah, ini langsung kita langsung pahami ini merupakan satu hal yang beda sekali dengan kita, gitu kan, tidak sama. Lalu kemudian yang kelima adalah dalam pengajaran mereka mengatakan bahwa dan kami dengan sepenuh hati berjanji untuk memperhatikan dan berdoa agar pikiran itu berada di dalam kami sebagaimana berada di dalam Kristus Yesus, berbuat kepada orang lain sebagaimana kami ingin mereka perbuat kepada kami, dan menjauhi dan menjadi penuh belas kasihan, adil, dan murni. Nah, ini bagus begitu kan, mirip dengan kita begitu ya, berbuat kepada orang lain sebagaimana kami ingin mereka perbuat kepada kami begitu kan, dan menjadi penuh belas kasihan, adil, dan murni. Nah, begitu ya, menjadi mirip-mirip begitu ya. Nah, tetapi di dalam asas-asas ini begitu ya, yang mereka buat, ketika mereka jabarkan, nah maka kita akan melihat bahwa ternyata meskipun istilah-istilah yang mereka gunakan sama, itu akan menjadi jauh berbeda dengan konsep kita yang kita pahami di dalam iman Kristen kita, yang diajarkan di dalam Alkitab. Nah, kita akan melihat selanjutnya di dalam perkembangan pengajaran mereka, itu tentang ajaran Allah Tritunggal. Nah, yang pertama kita melihat tentang pengajaran mereka, tentang konsep mereka tentang Allah Bapa. Nah, mereka mengatakan bahwa konsep pengajaran Allah Bapa itu adalah Aku adalah yang agung, maksudnya Bapa adalah yang agung, mengetahui semua, melihat semua, melakukan semua, bijaksana semua, mengasihi semua, dan kekal begitu ya. Ini ya jangan bingung gitu ya dengan istilah bahasa mereka begitu ya. Sebetulnya mereka dengan kita begitu ya. Ya Allah Maha tahu begitu kan, Maha melihat gitu kan. Allah melakukan semua, ya Allah Maha kuasa begitu kan. Allah Maha bijak, Allah Maha kasih dan kekal begitu ya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian pada tulisan yang lain daripada Mary Baker gitu kan, sangat menekankan bahwa Allah Bapa dan Yesus Kristus itu sama. Nah, ini satu hal yang menarik ya, yang perlu kita kritisi di dalam konsep pengajaran mereka tentang Allah Tritunggal. Allah Bapa dan Yesus Kristus itu menjadi sama. Nah,
ada sedikit kemiripan dengan kita. Kita juga percaya bahwa Allah Bapa, Yesus, itu kan sama, tetapi sama dalam pengertian mereka sama-sama Allah, memiliki hakikat keilahian. Nah, tetapi mereka memiliki pribadi yang berbeda, begitu kan? Bapa beda, Yesus beda. Nah, tetapi kita kan melihat bagaimana konsep mereka sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa Bapa dan Yesus itu sama, gitu ya. Nah, seperti Kristus yang sama seperti Roh Kudus. Jadi mereka tidak saya lanjut dulu ya. Yang adalah roh atau prinsip rohani karena hakikat ciptaannya pun adalah roh atau rohani. Nah, ini konsep Tritunggal Allah mereka itu kacau banget gitu ya. Ini semakin melihat kekacauan mereka. Jadi mereka menganggap bahwa baik Bapa, Yesus, dan Roh itu merupakan hakikat ciptaan yang lain begitu ya. Hakikat ciptaan yang lain. Tetapi mereka mengakui bahwa Bapa itu adalah pribadi yang maha agung, maha kasih, maha agung, ya, bisa maha kuasa, bisa melakukan semua begitu ya. Tetapi kehadiran daripada Allah Bapa itu sendiri dan bahkan juga dengan Kristus, dengan Roh Kudus itu merupakan hakikat ciptaan yang lain gitu dari yang sudah ada begitu. Nah, ini bingung ya, saya juga agak-agak bingung menjelaskan konsep mereka. Nah, ini tentang Bapa ya yang mereka ajarkan. Nah, lalu kemudian pengajaran mereka tentang Tuhan Yesus. Nah, mereka memahami Yesus ini dengan 3 pengertian. Yang pertama, Yesus dimengerti sebagai konsep tertinggi yang dibutuhkan manusia mengenai gagasan ilahi. Yang menghardik dan menghancurkan kesalahan serta membawa kebakaan manusia kepada terang. Nah, kalimat ini saya setuju gitu ya. Dengan kita percaya kepada Yesus, maka itu membawa kepada kebakaan, bahasa kebakaan apa ya, kepada kekekalan gitu. Kita bisa membawa kepada kekekalan dan bahkan juga bisa membawa kita kepada terang. Betul. Nah, tapi Yesus dimengerti sebagai konsep tertinggi yang dibutuhkan manusia mengenai gagasan ilahi gitu. Nah, ini kacau ya buat mereka gitu. Padahal kita percaya bahwa ada Roh Kudus yang menjadi apa, kalau kita kan kita percaya pada Roh Kudus yang menuntun kita menuntun kita dalam kebenaran gitu ya, yang memberikan kita inspirasi begitu ya. Nah, tetapi dia dibalik-balik begitu kan. Nah, lalu kemudian Yesus juga dipahami sebagai manusia, Yesus juga dipahami hanya sebagai manusia, bukan Allah gitu. Yang lahir dari wanita, yang juga bagi mereka itu ya berjalan di bumi gitu, yang memampukan manusia untuk memperoleh pengetahuan, pengertian tentang Allah. Ya, memang di satu sisi kita juga percaya bahwa Yesus kan memiliki 2 natur gitu kan. Natur yang pertama sebagai memiliki natur kealahan, lalu kemudian memiliki natur manusia begitu ya. Dan sebagai manusia ya pasti dia kan beraktivitas di bumi begitu ya. Jadi ya bisa diterimalah begitu ya ketika mereka mengatakan bahwa Yesus itu berjalan sebagai manusia, lahir dari seorang wanita begitu ya. Ya seperti itulah memang konsep kita begitu kan. Yesus lahir dari seorang perawan, Maria. Nah, tapi memang mereka tidak memberikan sebuah rincian-rincian begitu di dalam konsep mereka tentang Yesus ini begitu ya. Yang lahir dari wanita seperti apa, bagaimana begitu ya. Nah, mereka tidak merincikan, tapi mereka memahami bahwa Yesus itu bukan Allah, itu hanya sebagai manusia biasa gitu ya. Lalu kemudian Kristus didefinisikan sebagai perwujudan tertinggi dan ilahi. Nah, ini ternyata mereka memisahkan antara Yesus dan Kristus begitu kan, bukan dalam satu pribadi, melainkan menjadi 2 pribadi. Nah, makin kacau lagi kan dalam konsep mereka tentang Yesus begitu. Nah, perwujudan yang tertinggi dan ilahi yaitu sang pikiran yang datang kepada daging untuk menghancurkan kesalahan yang bersarang di dalamnya. Makin bingung bahasa mereka begitu. Karena memang mereka menganggap bahwa materi itu satu hal yang semu begitu. Satu hal yang semu. Nah, oleh karena itu ketika seseorang itu mengalami sakit misalnya begitu ya. Nah, sebetulnya kalau mereka konsisten begitu ya, karena mereka memahami bahwa karena mereka memahami bahwa materi itu satu hal yang semu dan ketika seorang itu sakit maka mereka itu tidak mau datang berobat begitu kan. Mereka hanya bisa mengatakan karena mereka menganggap dengan pikiran sendiri itu bisa mendatangkan kesembuhan seperti itu. Nah, mereka punya pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Nah, ini karena mereka menganggap bahwa
ya dengan perwujudan yang tertinggi itu dan ilahi, sang pikiran yang datang kepada daging untuk menghancurkan kesalahan yang bersarang di dalamnya. Kesalahan yang bersarang di dalamnya itu ya konsep mereka itu ya yang membawa kita sakit, yang membawa manusia sakit begitu ya. Nah, karena mereka menganggap bahwa sebetulnya manusia itu tidak memiliki tubuh begitu. Bagi mereka itu materi, tubuh itu adalah suatu hal yang semu. Yang real itu adalah manusia rohani. Begitu. Jadi mereka sangat mengabaikan akan kehidupan fisik daripada manusia. Nah, ini tentang konsep mereka tentang Kristus begitu ya. Nah, semoga ini tidak bingung gitu ya. Saya pun ketika mempersiapkan ini begitu ya, sangat bingung dengan bahasa-bahasa mereka begitu ya. Dan bisa membuat saya juga ketika mempersiapkan ini gitu ya, menjadi hampir sama seperti orang stres sama si pendirinya yang buat ya asas-asas pengajaran mereka begini ya, yang model seperti ini. Karena cara titik pijak kita berpikir itu sangat beda sekali begitu. Jadi saya mencoba untuk masuk di dalam cara berpikir mereka begitu ya, tetapi sangat-sangat berbeda sekali begitu. Jadi membuat ketika saya mempersiapkan ini begitu ya, waduh saya membayangkan betapa kacaunya orang yang menyusun begini ya, dan dia menganggap bahwa ini merupakan satu hal yang rasional menurut mereka begitu. Nah, sekarang kita lanjut begitu ya di dalam konsep mereka tentang Roh Kudus. Nah, mereka sekalipun ada konsep tentang Roh Kudus, namun mereka memahami Roh Kudus itu seperti ya digambarkan sebagai pengetahuan ilahi yang merupakan pengembangan dari kehidupan, kebenaran, dan kasih. Bingung ini menerjemahkan gimana kan pemahaman mereka. Mereka menganggap Roh Kudus itu bukanlah pribadi. Kalau kita kan menganggap Roh Kudus itu sebagai sebuah pribadi. Tetapi Roh Kudus bagi mereka itu digambarkan sebagai ilmu pengetahuan yang ilahi begitu. Dan bahkan Roh Kudus ini merupakan pengembangan dari kehidupan, kebenaran, dan kasih. Jadi bukan pribadi begitu. Jadi gimana ya, Roh Kudus ini boleh dikata bahwa Roh Kudus itu hadir merupakan pengembangan antara kebenaran dan kasih begitu. Jadi sebetulnya dia bukan pribadi. Jadi ketika seorang yang menghidupi kebenaran dan juga menghidupi kasih di dalam dirinya begitu ya. Nah, itu digambarkan bahwa ya eh, digambarkan bahwa eh, itulah Roh Kudus begitu kan. Itulah Roh Kudus buat mereka begitu. Itulah Roh Kudus buat mereka. Jadi Roh Kudus itu bukanlah sebuah pribadi buat mereka begitu kan. Tetapi hanya sebagai sebuah ilmu pengetahuan ilahi yang mereka anggap merupakan sebuah pengembangan dari ya kebenaran dan kehidupan kasih. Nah, lalu kemudian mereka juga menampilkan suatu ketritunggalan di dalam keesaan dalam berbagai jabatan. Nah, yakni Allah Sang Bapa Ibu. Nah, kacau lagi kan mereka, konsep mereka. Allah Sang Bapa dan juga sekaligus Ibu buat menurut konsep mereka begitu kan. Lalu kemudian Kristus Sang gagasan rohani tentang keanakan dan ilmu pengetahuan ilahi atau penghibur suci. Nah, ini mereka identikan dengan Roh Kudus gitu ya, pengetahuan ilahi dan sebagai penghibur yang suci. Jadi rumusan Tritunggal mereka ya seperti ini gitu, mereka rumuskan gitu ya. Bapa sekaligus juga Ibu, lalu kemudian Kristus sang gagasan rohani tentang keanakan begitu ya. Lalu kemudian ilmu pengetahuan ilahi atau penghibur suci itu adalah Roh Kudus. Nah, itu tentang konsep Tritunggal mereka. Nah, lalu kemudian kita lanjut dengan ajaran mereka tentang manusia. Nah, bagi mereka atau Christian Science memahami bahwa manusia pertama sebagai citra Allah memiliki keserupaan dengan Allah karena Allah adalah roh, maka manusia pada hakikatnya adalah roh, begitu kan? Nah, jadi mereka hanya menganggap bahwa betul mereka menganggap sama seperti kita bahwa manusia itu merupakan citra daripada Allah begitu kan, memiliki keserupaan dengan Allah. Tetapi keserupaan itu hanya sebatas di dalam roh karena kita juga adalah roh, punya roh begitu kan. Manusia kan terdiri dari tubuh dan jiwa begitu kan, atau tubuh dan roh begitu. Jadi rohnya aja yang sama dengan Allah begitu kan. Bagian-bagian yang lain itu enggak begitu kan. Bagian-bagian yang lain itu bagi mereka kan mereka memahami bahwa tubuh itu kan ada suatu hal yang semu, suatu hal yang bukanlah suatu hal yang real begitu kan. Jadi bagi mereka yang sama, yang serupa dengan Allah itu hanya sebatas roh.
Kalau fisik kita, tubuh kita itu uh, bukan merupakan keserupaan dengan Allah gitu ya. Tubuh kita begitu kan, gitu. Karena bagi mereka, mereka tidak mengakui fisik ya atau tubuh, menganggap bahwa materi atau benda itu adalah sesuatu yang semu buat mereka, satu hal yang tidak real. Nah, seperti itu begitu ya di dalam konsep dan pemahaman mereka begitu. Tetapi justru disinilah kita dapat melihat sesuatu pemikiran mereka yang tidak rasional dan ngaco begitu kan. Kalau mereka menganggap bahwa fisik kita, materi itu adalah sesuatu yang tidak real atau suatu hal yang semu begitu ya. Berarti kan mereka juga kan itu sama seperti hantu begitu kan. Roh gentayangan begitu kan. Nah, tetapi kan mereka melihat itu kan ada tubuhnya, ada fisiknya begitu kan. Dan bahkan mereka juga bisa sakit, tetapi saya nggak tahu kenapa mereka punya konsep yang demikian dan mereka menganggap sah-sah aja begitu kan, dan pengikut yang seperti yang kita bahas tadi gitu kan, bahkan gerakan mereka begitu sampai bukan hanya di Amerika begitu ya, sampai di benua Eropa juga ada, di Afrika ada, dan bahkan juga di Asia begitu. Masih banyak yang suka dengan pengajaran-pengajaran mereka. Nah, di dalam buku ya Facts About Christian Science, nah maka di sana dikatakan bahwa manusia di dalam citra Allah, ini tentang konsep mereka ya, citra Allah roh harus seluruhnya rohani dan sama sempurnanya dengan penciptanya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya, mana mungkin roh kita bisa menjadi sama sempurna dengan sang pencipta gitu kan? Sedangkan kita ini kan makhluk ciptaannya. Nah, ini satu hal yang kontras lagi dengan pengajaran kita. Nah, karena itu orang sakit dan berdosa yang tampak dalam penampilan jasmani adalah perwakilan yang salah dari manusia. Bahkan dalam kenyataannya merupakan salah paham yang bersifat bendawi. Nah, ini cara berpikir mereka ini tingkat dewa begitu kan, yang menjelaskan juga harus dewa gitu, karena logika berpikirnya bagi saya ini sangat abstrak sekali dan membuat bingung ya, kacau sekali ya dalam pola pikir mereka. Nah, tapi yang pada intinya seperti yang saya katakan tadi, bahwa karena mereka menganggap bahwa fisik atau tubuh atau materi itu hanya satu hal yang semu, bukan satu hal yang real, maka mereka menganggap bahwa ketika seseorang itu sakit begitu ya, dan ketika seseorang itu sakit, nah itu merupakan perwujudan ada sesuatu yang salah di dalam diri seseorang gitu, atau di dalam manusia itu sendiri gitu. Karena sebetulnya manusia itu kan, bagi kepercayaan mereka itu hanya manusia sejati itu adalah roh. Begitu. Jadi ketika di dalam penampilan jasmaninya itu sedang sakit, ini ada sesuatu yang salah gitu kan. Ya betul gitu kan. Pasti ada sesuatu yang salah, yang paling salah makan gitu kan, atau minum yang ada makan yang berlebihan, atau makan tertentu yang nggak boleh dimakan gitu, jadi akhirnya sakit. Gitu. Nah, lalu kemudian kita melihat pemahaman mereka selanjutnya tentang ajaran manusia. Nah, ini merupakan kutipan langsung tentang pengajaran mereka gitu ya. Ini kutipan langsung yang ditulis oleh Mary sendiri ya, di dalam Science and Health. Jadi buku yang ditulis oleh Mary sendiri, yang menjadi panduan utama mereka juga selain Alkitab begitu ya. Ini buku ini ya setara dengan Alkitab begitu ya, bahkan bisa lebih tinggi daripada Alkitab. Mereka lebih percaya tulisan Mary ini. Nah, dikatakan bahwa manusia bukanlah materi. Ia tidak terbuat dari otak, darah, tulang, dan unsur-unsur bendawi lainnya gitu ya. Alkitab memberitahu kita bahwa manusia dibuat menurut citra dan rupa Allah. Materi bukanlah rupa itu, kata. Ya, seterusnya. Lalu kemudian manusia itu rohani dan sempurna. Manusia adalah ide, citra dari kasih. Tapi ia bukan jasmani. Ia adalah perpaduan ide Allah, termasuk semua ide yang benar, ungkapan asli bagi segala yang memantulkan citra dan rupa Allah itu sendiri. Manusia adalah pantulan Allah atau pikiran, atau pantulan Allah atau pikiran. Nah, itu konsep mereka tentang manusia. Manusia itu adalah pikiran begitu ya. Saya juga bingung gitu membayangkan kita ini manusia yang bentuk fisik yang real seperti ini dianggap bagi mereka itu adalah pikiran begitu kan. Bagaimana mendefinisikan hal itu gitu kan. Jadi si Mary ini mungkin karena ya latar belakangnya dia begitu kan, ya sering histeris begitu kan, sakit psikis gitu kan. Nah, ini hasilnya begitu kan. Jadi satu pemikiran yang waduh, yang sangat ngaco begitu ya.
Dan karena itu bersifat kekal dan tidak mempunyai pikiran yang terpisah dari Allah. Ia tidak mempunyai hidup, kecerdasan, ataupun daya cipta milik sendiri, tetapi memantulkan secara rohani apa yang merupakan milik pembuatnya. Saudara, ini saya bingung juga ini menjelaskan, karena mereka mengatakan bahwa manusia itu, begitu kan, hanya pikiran, begitu kan. Tetapi justru fakta kita ini adalah bentuk fisik, gitu kan, ada nyata, itu real fisik kita, gitu kan, kita makan, kita minum, ya gitu kan. Dan mereka juga sama seperti kita, gitu. Tapi kok mereka mengatakan manusia itu pikiran, gitu kan. Ini hayalan tingkat dewa, gitu kan. Lalu kemudian dia juga mengatakan bahwa dia tidak mempunyai hidup, manusia tidak mempunyai hidup, gitu kan. Tapi pada kenyataannya ya mereka pun juga hidup, gitu kan. Bisa beraktivitas dan bisa berpikir, berarti kan ada intelijensia, ada kecerdasan di dalamnya, begitu kan. Ataupun ada daya cipta milik sendiri, begitu. Tapi pada kenyataannya manusia bisa menemukan eh, apa teknologi-teknologi yang luar biasa, begitu kan, dengan pikiran-pikiran manusia, begitu. Tetapi memantulkan secara rohani. Jadi mereka menganggap bahwa manusia itu hanya sebatas makhluk rohani aja, begitu kan, makhluk rohani atau makhluk roh. Apa yang merupakan milik pembuatnya. Jadi, seperti itu. Ini sulit ini saya jelaskan juga. Jadi saya lewat aja sebenarnya. Lalu kemudian kita melihat konsep mereka tentang ajaran tentang dosa dan penyakit. Ya, mereka menganggap bahwa karena Allah adalah baik, semua di dalam semua di dalam semua berupa pikiran dan tidak bersifat material, maka dosa, penyakit dan maut sama seperti materi. Sebenarnya tidak ada atau bukan merupakan hal-hal yang nyata. Nah, itu kembali lagi dalam pemahaman mereka tentang hakikat manusia, begitu ya. Mereka hanya menganggap bahwa manusia itu adalah manusia rohani atau roh, gitu ya, bentuk roh. Jadi fisik, materi itu dianggap suatu hal yang semu, yang tidak real, yang tidak nyata. Gitu. Jadi mereka punya konsep yang seperti demikian, begitu, tentang dosa dan penyakit, gitu. Ketika ada penyakit, ada dosa, nah mereka menganggap bahwa sama seperti materi, sebenarnya tidak ada, begitu kan. Lalu kemudian kepercayaan akan adanya dosa dan penyakit hanya disebabkan oleh kekeliruan penglihatan. ini lagi, Bapak Ibu. Ini cara mereka berpikir ini, waduh, loncatan logikanya itu, waduh, terlalu gimana ya, susah membayangkan, gitu ya, saking susahnya membayangkan, gitu ya. Ini sulit ini saya jelaskan. Kepercayaan akan adanya dosa dan penyakit hanya disebabkan oleh kekeliruan penglihatan, katanya menurut mereka. Ya, salah lihat, begitu kan, atau salah tangkap belaka. Salah tangkap belaka maksudnya salah pengertian, begitu. Salah pengertian, atau karena orang itu menolak mengakui fakta bahwa Allah adalah semua di dalam semua, gitu kan. Ya, karena maksudnya begini, jika seorang tidak mengakui bahwa Allah ada dalam semua, di dalam semua, maka ya orang itu akan mengalami sakit, begitu, dan akan mengalami keberdosaan, begitu. Kalau mereka menolak bahwa mengakui Allah ada, bahwa Allah adalah semua di dalam semua, begitu kan. Kenapa demikian? Karena mereka otomatis dengan konsekuensi logis mereka menganggap bahwa kita juga ini, karena menganggap bahwa kita ini adalah makhluk rohani, kita juga adalah Allah sebetulnya, begitu konsep mereka. Jadi kita ini juga adalah Allah, gitu ya, bukan yang dicipta. Kita juga adalah Allah. Kita ini merupakan cermin daripada Allah itu sendiri, dan kita juga adalah Allah. Gitu. Ya, itu konsep mereka tentang ajaran tentang dosa dan penyakit. Semoga gitu ya, ini tidak menambah kebingungan bagi kita semua, gitu ya. Nah, lalu kemudian kita melihat selanjutnya tentang konsep keselamatan dan kesembuhan dari mereka, gitu ya. Nah, mereka memahami bahwa keselamatan berarti memahami Allah, kehidupan, kebenaran, dan kasih, dan mendemonstrasikan keyakinan akan semua itu sebagai yang unggul atas dosa, kesakitan, dan maut pada kehidupan masa kini. Nah, ini juga bingung ini. Keselamatan berarti memahami Allah, keselamatan berarti memahami Allah, kehidupan, kebenaran, dan kasih. Jadi tidak hanya cukup memahami Allah, begitu kan? Beda sekali dengan cara berpikir dengan kita. Kalau kita bisa memahami Allah, begitu kan? Otomatis kita bisa tahu
begitu ya, dan memahami tentang bagaimana kehidupan kita yang seharusnya kita jalani. Kita juga pasti tahu akan tentang kebenaran. Kita juga pasti tahu akan kasih, begitu kan? Karena memang Allah menyatakan itu semua kepada kita di dalam firman-Nya, begitu kan? Di dalam Alkitab. Nah, tetapi bagi mereka itu lain, gitu ya. Keselamatan itu berarti memahami Allah, dan tidak cukup hanya memahami Allah, tapi juga harus memahami kehidupan. Tapi nah itulah memahami kehidupan, memahami kebenaran dan kasih. Jadi seolah-olah begitu ya, menggambarkan kepada kita bahwa sebetulnya dengan kata lain, konsep mereka tentang memahami Allah ini sebetulnya mereka memahami ini bukan Allah, begitu kan? Karena kalau kita memahami tentang Allah ya seperti dalam konsep kita, pasti kita akan paham tentang kehidupan yang benar, tentang kebenaran dan kasih, seperti itu. Nah, lalu kemudian lanjut, yang kedua, orang berdosa membuat nerakanya sendiri, gitu, dengan berbuat jahat menurut konsep mereka. Sedangkan orang suci membuat surganya dengan berbuat baik. Nah, artinya kan mereka menolak, begitu ya, dosa turunan, begitu ya. Mereka menolak seperti konsep kita, begitu kan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka semua orang itu telah jatuh di dalam dosa, dan semua orang telah berbuat dosa. Nah, bagi mereka, jadi neraka itu ya dibuat oleh masing-masing kita, begitu kan. Ya kalau kita jahat ya kita ke neraka, gitu kan. Kita menciptakan neraka kita sendiri, gitu kan. Kalau kita baik, maka kita juga ya menciptakan surga kita sendiri, begitu. Nah, itu konsep mereka tentang keselamatan, gitu ya, yang ada kaitannya dengan surga dan neraka. Kemudian kita melihat konsep mereka tentang kesembuhan. Untuk konsep mereka berkaitan dengan penyembuhan, mereka menganggap bahwa penyembuhan itu mencakup penyembuhan masalah-masalah keluarga, terus masalah bisnis, masalah ketidakadilan sosial, lalu juga masalah keterbatasan intelektual, terus juga masalah kerancuan moral, begitu ya. Jadi mereka menganggap bahwa itu juga perlu disembuhkan, gitu. Jadi bukan hanya kesembuhan fisik ya yang mereka pahami, tetapi mereka juga berpikir bahwa kesembuhan juga itu harus mencakup tentang masalah-masalah keluarga, begitu ya. Misalnya kehidupan ketidakharmonisan suami istri, anak, begitu ya. Itu juga perlu disembuhkan, begitu ya, menurut mereka, dengan cara mereka, begitu. Kemudian misalnya di dalam usaha bisnis, gitu ya, itu juga perlu disembuhkan. Ketidakadilan sosial perlu juga disembuhkan, bahkan di dalam keterbatasan intelektual, gitu ya, di dalam ketegangan jiwa, gitu ya, orang stres, gitu kan, itu juga perlu disembuhkan dengan cara-cara mereka, bahkan juga dengan kerancuan moral, dengan tentunya dengan pola-pola mereka ya, yang mereka ajarkan. Lalu kemudian kita dapat melihat pengajaran mereka selanjutnya tentang pengajaran mereka tentang akhir zaman. Mereka meyakini bahwa tak ada kedatangan Kristus kedua kali. Ini jelas sekali bertentangan dengan firman Tuhan, gitu ya. Ini memang dengan Alkitab ya, yang menjadi dasar-dasar iman Kristen kita, gitu ya. Lalu kemudian tak ada kerajaan maut dan neraka, tak ada sorga, begitu kan. Tak ada kebangkitan tubuh, tak ada penghakiman terakhir, tak ada langit baru dan bumi baru. Nah, tetapi pada awalnya mereka menganggap di dalam dasar pokok ajaran mereka yang mereka pegang, gitu ya, mereka mengakui mereka berpatokan berasaskan pada firman Tuhan, gitu kan, berdasarkan pada firman Tuhan. Nah, ini kita semakin melihat, gitu ya, betapa melencengnya mereka, ya. Lalu kemudian mereka juga menganggap bahwa kemudian tidak ada akhir zaman yang bersifat universal dan berlaku bagi semua orang, gitu ya. Jadi istilahnya dengan kata lain ya, memang nggak ada akhir zaman, begitu ya. Tetapi yang ada hanyalah akhir zaman individual. Maksudnya adalah kematian yang terjadi pada diri setiap orang. Nah, jadi ketika seseorang sudah mengalami kematian di dalam dunia ini, telah mengakhiri hidupnya di dalam dunia ini, berarti orang tersebut sudah mengalami yang namanya akhir zaman. Nah, itu konsep mereka dengan mudahnya ya, untuk kita pahami seperti itu. Nah, sekarang kita selanjutnya pindah ke bagaimana praktek ibadah gereja Kristus ahli pengetahuan.
Nah, sebetulnya kalau dari sumber yang saya peroleh, mereka di dalam praktek-praktek ibadah mereka begitu ya, mereka itu sangat sederhana sekali begitu ya, sangat simpel. Jadi mereka di dalam praktek ibadah hanya satu orang yang memimpin dengan mencoba satu orang memimpin di dalam kebaktian mereka dan membaca Alkitab dengan versi King James Version ya, dengan versi King James, dan satu orang lainnya membacakan sebagai bagian-bagian yang terkait dari science and health. Nah, seperti saya katakan sebelumnya bahwa sekalipun mereka mengatakan bahwa dogma mereka, pengajaran-pengajaran mereka itu berdasarkan firman Tuhan, tetapi itu bukan menjadi satu-satunya dasar mereka. Jadi yang menjadi acuan yang lain buat mereka yaitu dari karya daripada Mary Baker tadi, yaitu bukunya yang diterbitkan, tulisan-tulisannya diterbitkan dengan istilah Science and Health. Nah, itu menjadi firman Tuhan bagi mereka juga begitu ya. Bahkan boleh dikata bahwa itu yang menjadi firman Tuhan utama begitu ya, bukan Alkitab yang sesungguhnya begitu ya. Meskipun mereka membaca Alkitab King James begitu ya. Nah, seharusnya kalau mereka membaca Alkitab itu dengan baik dan benar gitu ya. Apalagi kan mereka membacanya di dalam versi King James. Jadi Alkitab mereka Bapak Ibu bukan Alkitab yang berbeda begitu ya, seperti bidat-bidat yang lain. Kalau bidat-bidat yang lain kan seperti Saksi Yehova, mereka punya Alkitab sendiri begitu kan. Terus kemudian Mormon juga, Advent juga, mereka punya versi Alkitab sendiri, begitu. Katolik juga punya, begitu kan. Nah, tetapi Christian Science ini pegang Alkitab sama seperti kita, bahkan mereka pegang yang King James, gitu ya, dalam versi bahasa Inggris yang versi King James, tetapi mereka cara mau memahami, begitu ya, ya sesuka-suka hati mereka, begitu ya, karena mereka itu menganggap bahwa karya Mary Baker itulah yang menjadi utama di dalam pengajaran mereka. Jadi bukan Alkitab, meskipun mereka ada di dalam ibadah ada membaca Alkitab seperti itu. Nah, lalu kemudian Christian Science tidak mempunyai pelayanan baptisan seperti baptisan, lalu kemudian tidak ada juga roti dan anggur ya di dalam perjamuan kudus. Jadi ketika di dalam ibadah mereka yang mereka lakukan ya tidak ada baptisan seperti kita, lalu kemudian di dalam perjamuan kudus yang mereka lakukan itu tidak ada roti dan anggur gitu. Jadi bertentangan dengan firman Tuhan gitu kan. Karena kita mengatakan bahwa ketika kita mengadakan perjamuan kudus, ya kita meniru apa yang dilakukan oleh Tuhan gitu kan. Ya ada rotinya, ada anggurnya begitu kan sebagai simbol dan lambang. Ya roti menggambar sebagai lambang atau gambar tubuh Kristus dan anggur sebagai darah Kristus seperti itu. Nah, lalu kemudian kenapa itu tidak ada? Karena mereka menganggap bahwa perjamuan kudus dipahami sebagai kesatuan dengan Allah melalui dosa. Ya, karena mereka menganggap bahwa perjamuan kudus itu dipahami sebagai kesatuan dengan Allah melalui dosa. Nah, bingung lagi begitu ya. Ini cara berpikir mereka. Jadi mereka tidak menggunakan anggur dan roti yang dalam perjamuan kudus mereka, ya, karena mereka menganggap bahwa untuk penyatuan mereka dengan Allah itu melalui dosa katanya, begitu kan? Nah, bingung lagi ini menjelaskannya, ini cara berpikir mereka begitu. Ya. Tapi itulah konsep mereka begitu ya, yang memang begitu sangat jauh melenceng gitu ya dengan pengajaran kita. Nah, lalu kemudian di dalam praktek-praktek penyembuhan mereka, ya, jadi di dalam ibadah mereka juga itu ada praktek-praktek penyembuhan mereka, karena kan mereka itu menekankan kesembuhan secara fisik gitu kan, dengan cara-cara yang ilahi, gitu, dengan praktek-praktek puasa-puasa supranatural begitu ya, tanpa melibatkan medis. Kemudian penyembuhan yang dilakukan oleh seorang dilakukan di dalam praktek ibadah mereka itu dilakukan oleh seorang praktisi yang mendapat lisensi dari gereja induk di Boston. Gereja induk di Boston itu merupakan gereja pertama kali didirikan, gitu ya, gereja Kristus Ilmu Pengetahuan ya, yang didirikan ya awal mula. Jadi itu dikenal juga sebagai gereja induk pada saat ini. Jadi kalau nggak ada lisensinya, ya jadi orang tersebut tidak bisa melakukan praktek-praktek kesembuhan, begitu ya, di dalam ritual-ritual ibadah yang mereka lakukan. Gitu. Jadi harus ada lisensi begitu ya. Jadi bahkan di dalam keterangan selanjutnya ketika seseorang itu untuk melakukan praktek-praktek kesembuhan tersebut, maka seseorang tersebut itu harus berguru terlebih dahulu begitu. Ya berguru, ya selain dia bermeditasi secara pribadi,
lalu kemudian dia berguru dengan guru-guru yang telah diberikan lisensi oleh gereja di Boston. Nah, lalu kemudian juga harus ada hasilnya begitu kan, harus ada hasil bukti di mana dia pun bisa menyembuhkan orang lain itu tanpa menggunakan obat begitu. Hanya melalui doa, ya. Harus ada bukti begitu ya. Nah, baru lisensi itu keluar. Nah, Bapak Ibu, demikianlah untuk pengajar dengan kelas pembinaan kita pada malam hari ini ya, pelajaran tentang Christian Science atau Gereja Kristus Ilmu Pengetahuan. Ya, semoga dengan kita belajar akan bidat yang satu ini ya, kita semakin tahu begitu kan model-model bidat yang ada di dalam sekitar kita itu ya, bukan hanya Saksi Yehova, Mormon, ternyata ada juga jenis bidat yang seperti ini begitu ya, sehingga ketika mendengar misalnya ada gereja ilmu pengetahuan gitu gitu ya, sebut namanya sih keren gitu ya, hati-hati gitu ya, jelas itu bidat ya, jelas itu bertentangan dengan asas atau dasar-dasar iman Kristen yang kita pahami. Semoga ini boleh menolong kita untuk memahami aliran-aliran sesat dan bidat-bidat yang ada di sekitar kita. Ya, demikian untuk pelajaran kita pada malam hari ini. Silakan bagi Bapak Ibu mau bertanya atau mungkin mau menambahkan penjelasan saya, dipersilakan. Nah, ini ada ini dari Kohandi. Gereja ini apakah sudah ada di Indo? Saya harus pastikan gitu ya. Kalaupun itu mungkin belum ada ya gitu ya. Kalaupun itu mungkin belum ada, tetapi nilai-nilai pengajarannya dia barangkali sudah sampai ke Indonesia begitu ya. Sebentar ya, mungkin saya bisa cek langsung di Google begitu ya. Ada enggak gereja Gereja Kristus Ilmu Pengetahuan di Indonesia kok. Sebentar ya, ini langsung dapat ini. Karena kan pertanyaannya apakah ada di Indonesia begitu kan. Biasanya karena kan kita sekarang itu setiap aliran itu yang mengatasnamakan gereja itu kan bisa ada begitu kan. Jadi semua bidat-bidat itu bisa muncul dan diakui oleh pemerintah. Saya coba cek. Jadi mereka kalau misalnya benar-benar ada di Indonesia pasti akan muncul di situ, akan muncul. Ada contoh. Gimana kok? Di Jogja. Ada ya. Nah, itu kan ada di Jogja. Nah, terima kasih kok infonya. Di Jogja sudah ada begitu kan. Nah, karena memang hukum kita di Indonesia itu kan istilahnya melegalkan gitu ya. Semua bidat-bidat dulu yang ditentang oleh gereja begitu ya. Saat ini ketika hadir di Indonesia, nah maka mereka juga dan mengatasnamakan gereja itu akan diakomodir oleh pemerintah sama seperti Saksi Yehova, Mormon gitu. Nah, itu sudah ada ya, berarti sudah terjawab ya. Ada di Jogja begitu ya. Nah, kalau sudah ada begitu ya, tidak tertutup kemungkinan gitu ya, meskipun memang komunitas mereka kecil begitu ya, karena kalau kita melihat ajaran-ajaran mereka ini memang ajaran-ajaran yang sungguh sangat menyimpang dengan firman Tuhan gitu. Nah, tetapi meskipun demikian begitu ya, kita kembali kepada si pendiri aliran ini begitu ya, si Mary Baker. Dia dididik dan dibesarkan di tradisi gereja Calvinis, di gereja Reform, gereja Protestan, tapi dia memiliki pemikiran yang seperti ini begitu ya. Contoh. Ya, silakan Ko Hoyen. Iya, ini kan kita sudah beberapa kali tema tentang bidat-bidatnya contoh ya. Ya. Nah, itu ya saya aneh aja sih dengar kalau ada namanya gereja Advent begitu ya. Sedangkan kita pelajari kan itu bidat kan itu ya contoh ya. Ya, betul. Jadi kayaknya kalau dikasih nama gereja, jadi maknanya jadi lain gitu, ya kan? Karena ya seperti kayak contoh reform lah, gereja reform. Kita kayak gereja GPMI. Nah, bidat juga pakai namanya gereja juga. Nah, jadi gereja ini maknanya jadi bergeser sudah. Nah, apakah kita bisa mengatakan mereka itu lebih ke sekte kali ya? Bukan gereja, karena iya kan? Bidat kan sekte, aliran sesat. Iya, sesat gitu. Jadi kayaknya kurang cocok kalau dikasih judul depan gereja. Iya, betul. Gereja Advent. Iya kan? Mungkin kita biasakan sudah jangan pakai nama gereja. Jadi kok kayaknya
gereja itu jadi apa jadi? Bahkan gereja setan tulis gereja setan. Gereja, betul Kohen. Gimana ini gitu ya? Itu aja sih contoh. Ya, Ya, ya terima kasih. seperti yang Kohen sampaikan, ya saya sangat sependapat dengan Kohen begitu. Makanya ketika saya menyampaikan materi ini begitu ya, karena Christian Science begitu ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu namanya Gereja Kristus Ilmu Pengetahuan. Ketika setiap kali saya menyebut gereja, saya merasa geli begitu. Karena ketika saya mempersiapkan melihat ajaran-ajaran mereka begitu, saya menganggap itu bukan gereja begitu. Itu sama seperti yang saya katakan di awal, adalah sebuah aliran-aliran ya kepercayaan-kepercayaan yang lain seperti yang ada di sekitar kita begitu kan. Begitu. Jadi seperti yang Kohen sampaikan, ya saya sangat setuju sekali Kohen gitu ya. Mereka itu bukan gereja gitu. Mereka sektor. Ya, ini ada Kohen dari Halo Mantau. Oh ya, Mantau. Kalau gereja itu kan definisinya gereja itu ya dari Portugis kalau tidak salah itu kata-kata gereja itu ya. Itu kan orang-orang yang dipanggil contoh keluar, orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi mungkin tidak apa-apa mungkin ya gereja. Cuma aliran-alirannya aja mungkin yang harus disorotin mungkin. ya kan ini hanya istilah aja gitu kan maksud saya. Jadi karena di kita apalagi begitu kan dengan kebebasan keberagamaan yang dibuat oleh undang-undang kita begitu kan, maka ya mereka mengatasnamakan gereja begitu kan. Tapi dulu ketika undang-undang ini belum ada begitu kan, mereka nggak berani mengatasnamakan gereja begitu kan, karena memang kita sendiri oleh Dewan Gereja itu sendiri menganggap mereka kan bidat, sekte gitu kan, seperti kata Kohen tadi, sekte, sesat gitu kan. Mereka bukan gereja, tetapi mereka ada di dalam gereja, karena kan bidat, sekte, aliran sesat itu muncul dari dalam gereja itu sendiri begitu ya, seperti awal mula munculnya Christian Science ini. Mary Baker ini kan justru dia dibesarkan di lingkungan sebetulnya dari gereja Calvinis, kan gereja Reform gitu kan. Gitu. Iya. Mungkin ada definisinya cuan tahu bidat sama sekte itu apa gitu loh. Sama aja kok. Sama aja. Iya. Itu kan sesat semuanya itu. Itu kan kata lainnya gitu kan. Oh iya, terima kasih Cuan. Malam Cantau mau nanya. Oh, Ko Verly ini kayaknya suaranya. Benar? Iya. Betul. Samanya aliran mereka ini loh Cantau. Kan tadi dikatakan mereka itu gak percaya kebangkitan. Ya, betul. Tidak percaya juga dengan penghakiman. Betul. Bahkan surga dan neraka pun tidak percaya mereka. Ya, betul. Adanya surga dan neraka. Jadi mereka percaya itu kalau mati itu bagaimana? Mati ya mati gitu aja. Iya, mati ya mati kok. Mereka sudah mengalami akhir zaman. Seperti yang saya katakan. Ada kelanjutannya gitu. Iya. Tidak ada ya, Cantau ya, gitu aja ya. Iya. Nah, sebetulnya kalau mau sebetulnya ya gitu ya, kalau di dalam sudut pandang pengajaran mereka, kalau mereka mau konsisten gitu kan. Nah, sebetulnya ketika kan mereka percaya bahwa manusia itu kan roh gitu kan. Materi itu kan satu hal yang semu. Nah, ketika seseorang itu mengalami yang namanya kematian, atau bagi mereka konsep mereka itu adalah akhir zaman. Nah, sebetulnya manusia kan itu tetap ada kok. Karena kan manusia itu bagi mereka itu kan adalah Allah itu sendiri ya kan? Iya. Merupakan cerminan daripada pribadi Allah yang rohani begitu kan. Makanya mereka menganggap bahwa kita sebetulnya manusia ini adalah manusia rohani begitu. Mereka menganggap tubuh kita itu adalah sebuah hal yang ilusi atau sebuah hal yang semu, dan hal yang semu atau tidak nyata begitu. Tidak real. Kalau mereka konsisten begitu. Iya. Jadi mereka hidup itu sudah tidak tahu tujuannya bagaimana ya. Nah, betul sudah. Kacau betul kepercayaan mereka, keyakinan mereka itu. Iya. Ya, makanya saya mengatakan bahwa asas pengajaran mereka ini hayalan tingkat dewa begitu kan. tapi di balik kita belajar pada malam hari ini, saya melihat bahwa tapi meskipun bagi kita begitu kan, mereka ini sepertinya ajarannya itu seperti ajaran apa ya? Sebuah ajaran yang ilusi begitu buat kita begitu kan, yang tidak masuk akal, yang sepertinya ya sembarangan begitu ya. Nah, tapi
seperti yang saya katakan di awal begitu ya. Coba lihat komitmen mereka begitu kan, di awal-awal mereka ajaran ini semakin berkembang. Mereka bisa bangun gereja yang semegah itu gitu kan. Tapi Ya. karena bangun gereja yang semegah itu kan berarti kan ada komitmen gitu kan dari mereka. Terus kemudian ada kesatuan hati bagi mereka sampai jadi gereja sebesar itu gitu kan. Dan bahkan Apalagi kan apalagi kan Alkitab yang mereka pakai kan sama dengan Alkitab yang kita pakai. ya betul. Bahkan mereka pakai itu King James Version gitu ya. Kita pakai Itu terjemahan tuh lembaga. bisa menyimpang begitu ya. Iya. Nah itu. Oke, makasih Chantal. Iya kok, makasih. Santal, Ya, silakan. usul aja Santal. Kalau kita mau mengetahui uang palsu dan uang asli kan, setidaknya kita harus betul-betul menguasai apa sih uang asli itu, ya kan? Ciri-ciri khasnya uang asli kan. Jadi Sorry kok, suaranya di tempat saya kecil sekali kok, bisa didekat untuk pemikir. ya, Ya, gimana? kalau kita mau mengetahui uang palsu sama uang asli kan, setidaknya kita tahu pasti ciri-ciri uang asli itu dengan Ya, benar kan. betul. Saran sih, bagaimana ya gereja ya mengajarin tentang doktrin-doktrin dasar kita dulu tuh contoh. Ya, jadi lebih mantap dulu dah. Dengan sendirinya kita semakin mantap dengan fondasi-fondasi kita tentang Alkitab, tentang apa. Dengan sendirinya kita kan bisa memilah-milahkan kan yang mana yang ajaran palsu, ajaran sesat, ajaran yang benar gitu contoh. Itu aja. Iya, betul kok, betul. Ya, untuk menanggapi yang Komorti bilang itu memang betul gitu ya. Tapi khusus untuk konteks gereja kita, saya kira gereja kita kok sudah istilahnya sudah melakukan hal-hal yang seperti yang Komorti bilang begitu ya. Di dalam pembinaan kita bahkan kita sudah gali hal-hal yang sulit di dalam iman Kristen itu sendiri begitu ya. Nah, sehingga pada beberapa minggu ini kita di dalam pembinaan masuk ke bidat-bidat gitu kok. Jadi kita sudah lakukan. Jadi saya sangat setuju yang disampaikan Komorti begitu ya. Tapi dalam ini saya hanya menegaskan bahwa kita sudah bagi gereja kita sudah melakukannya dan itu luar biasa begitu kok. Thank you Chantal. Oke kok. Ada lagi yang lain? Ada satu lagi, Cuan. Oh iya, Boleh, Cuan. Pak Ketua. Ini gini, Cuan. Kan bidat itu, kalau definisinya bidat itu kan itu keluar dari ajaran semula yang sekelompok, seperti kita masuk di kelompok satu ini, ternyata kita keluar karena tidak sepaham, itu namanya bidat ya, Cuan. Kita lari dari kumpulan itu, nah ceritanya kita bikin kumpulan yang kan itu namanya bidat ya. Jadi kalau ya betul bidat itu juga begitu, bisa bidat. Ya kalau begitu, kalau kita kan sebenarnya bidatnya Katolik ya, Cuan. Gimana? Kita bidatnya Katolik berarti ya? Oh enggak. Lain ya? Jadi ya lain, beda pemaknaannya dari keburuhan. Ya setuju Cuan. Setuju keburuhan. Jangan membuat baru ya. sorry. Mereka bidat ya. Keburuhan bukan bidat kita. Kita mengembalikan ke arah yang benar. Tambah bingung, Chantal. Nah kan definisinya bidat itu kan begitu. Yang awal mulanya kan itu cuma satu Katolik aja, ajaran Katolik. Karena adanya siapa itu Martin Luther King itu kan kita jadi gini kok kan ulang disampaikan gitu ya, kriteria kenapa itu dikelompokkan itu sebagai bidat gitu kan, itu sudah disampaikan berulang kali kan sama Musa gitu. Nah. Jadi saya hanya mengingatkan itu aja, saya kira kita sudah paham gitu kan kriteria-kriterianya, karena hampir setiap kali pembinaan sering ditanya gitu kan, dan diulang-ulang. Kriteria itu yang ingat itu aja sudah. Keburuhan itu kita di matanya Katolik itu kita bidat Chantal. Ya gitu maksud saya. Ya. Bidat kok itu sudah. Kan matanya orang Katolik itu kita bidat. Dikategorikan bidat karena itu tidak menganggap firman Allah itu sebagai satu-satunya panduan hidup kita gitu kan, yang memiliki otoritas sebagai firman Allah. Katolik kan enggak.
Ya maksudnya saya seperti yang Komorti bilang tuh loh, Cuan. Gimana? Katolik kita itu bidat gitu Oh, loh. Katolik kita itu bidat. Ya, Ya, di dalam bidatnya Katolik kan. pemikiran mereka, cara pemikiran mereka. Ya, Ya. ya itu aja Cuan. Terima kasih Oke Cuan. kok, iya ya betul. Bisa kok itu kok ya. Di dalam di dalam organisasi mereka menganggap ini kita sekte gitu, bidat gitu. Bisa jadi begitu. Baik, apakah masih ada lagi yang lain? Meluruskan aja ya. Jadi salah kalau menganggap yang pertama itu Katolik, lalu kemudian baru pecah jadi Protestan. Jadi itu salah. Jadi yang benar itu tetap Kristen yang pertama. Abad keempat baru Katolik yang menyeleweng. Kemudian dengan reformasi kembalikan lagi ke kebenaran. Jadi tidak bisa dipahami Katolik itu yang awalnya ada, tidak. Kristen yang awalnya ada berdasarkan ajaran para rasul, hanya kemudian pada abad yang keempat mulai serong di dalam Katolik Roma sampai nanti abad ke-16 itu ya. Diluruskan kembali. Oke, Muslim, makasih. Jadi jelas nih kok ya. Ya baik, jika sudah tidak ada lagi, mari sama-sama kita akhiri untuk pembinaan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh dapat bersama-sama belajar tentang satu aliran yang ada di sekitar kami, yang dianggap bagi sebagian orang itu merupakan sebuah kebenaran bagi mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berharap ketika kami boleh disegarkan kembali, boleh diberikan pengetahuan tentang Christian Science ini, boleh mengingatkan kami bahwa sebetulnya ketika kami tetap setia di dalam firman-Mu, ketika kami tetap berada di dalam firman-Mu, semata-mata karena anugerah Tuhan, semata-mata karena Allah Roh Kudus yang tetap menjaga hati kami, semata-mata karena Allah Roh Kudus yang boleh menjaga kami, memampukan kami untuk bisa memahami akan kebenaran-kebenaran-Mu di dalam firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Oleh karena itu ya Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur jika saat ini ya Tuhan kami boleh memiliki pengertian yang benar tentang kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya bahwa ini merupakan anugerah Tuhan bagi kami, berkat Tuhan bagi kami, di mana kami boleh dicelupkan dengan kebenaran-Mu, bahkan juga bukan hanya dicelupkan oleh kebenaran-Mu, kami juga boleh tetap dijaga oleh-Mu dengan kuasa Roh Kudus untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan beristirahat. Kami juga berdoa kiranya Tuhan yang boleh tetap menjaga lindungi kami, berikan istirahat kami yang baik, sehingga esok hari kami bisa bangun tubuh yang sehat, dan dapat melanjutkan semua aktivitas dan pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.